Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibda Saribuana, NIM 230101111920003. Saya dari kelompok 8, kelas Ilmu Kesehatan Ternak kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum IKT acara 2, yaitu nekropsi dan vaksinasi. Proses pengambilan sampel darah pada ayam dilakukan dengan cara menyuntikkan jarum suntik ke saluran vena brachialis. Kemudian tarik jarum secara perlahan sampai aliran darah masuk ke dalam suntikan. Berikut ini contoh darah yang diperoleh. Sebelum melakukan nekropsi, hal yang dilakukan yaitu penyembelihan ayam dengan memotong 3 saluran, yaitu saluran pembuluh darah, pencernaan, dan saluran pernafasan ayam. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pada permukaan tubuh ayam. Dilihat apakah mengalami memar atau ada gumpalan darah yang tidak normal pada ayam. Pada ayam yang diamati tidak terdapat cacat maupun kejanggalan pada permukaan kulitnya. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan pada rongga mulut dan rongga hidung pada ayam dengan cara menggunting dari bagian penyembelihan ayam sampai ke rongga mulut untuk memeriksa apakah ada lendir atau abnormalitas pada rongga mulut. Pada ayam yang diperiksa tidak terdapat kejanggalan atau tanda-tanda adanya lendir pada rongga mulut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata dengan cara menggunting bagian kelopak mata pada ayam.
Pada bagian leher terdapat organ limfoid yaitu bernama thymus yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh pada ayam. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembedahan pada rongga perut untuk mengamati organ-organ dalam pada ayam. Di sini terlihat bahwa organ jantung, hati terlihat bersih dan segar. Dan hal ini menunjukkan bahwa ayam dalam kondisi yang sehat. Kemudian kita lakukan pengambilan pada organ tersebut dengan hati-hati. Pengambilan organ dalam pada ayam harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah adanya kerusakan pada organ tersebut sehingga saat diperiksa kurang akurat. Proses pengambilan organ pencernaan dimulai dengan menggunting bagian antara tembolok dan proventriculus. Setelah pengambilan organ pencernaan dilakukan, pemeriksaan pada organ pernafasan dilakukan dengan cara pengambilan mulai dari bagian kerongkongan hingga pada bagian paru-paru ayam. Pengambilan organ pernafasan harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya yang berdekatan dengan saluran pencernaan juga.
Saluran pernafasan pada ayam yang diamati terlihat sehat dan berwarna cerah. Pada bagian laringnya juga terlihat bersih. Kemudian dilakukan pemotongan pada paru-paru untuk dimasukkan ke dalam air, mengecek apakah paru-paru dalam kondisi yang sehat atau tidak. Pada pemeriksaan menunjukkan paru-paru mengapung pada air sehingga paru-paru dalam kondisi yang sehat. Kemudian kita lakukan pengambilan pada sistem atau organ kekebalan tubuh pada ayam yang bernama bursal fabricius yang terletak pada bagian dekat kloaka. Pengambilan harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat yaitu berupa gunting. Setelah bursa fabricius diperoleh, kita lakukan pemotongan untuk melihat bagaimana kondisi dalam bursa fabricius, apakah terjadi peradangan atau tidak. Pada pengamatan kali ini, bursa fabricius terlihat segar, bersih, dan tidak terjadi peradangan ataupun kemerahan, sehingga ayam dalam kondisi yang sehat. Organ pencernaan yang telah diperoleh kemudian kita pisahkan dan kita uraikan untuk melihat kondisi atau bagian-bagian dari usus apakah terdapat bercak luka ataupun peradangan. Pada pengamatan kali ini terlihat sistem pencernaan bersih dan tidak terjadi peradangan pada usus. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pembedahan pada proventriculus untuk melihat sistem pencernaan secara lebih detail. Kita lakukan pemotongan menggunakan gunting maupun pisau. Pada bagian ventriculus terdapat pakan-pakan yang telah dihaluskan. Kemudian kita periksa selaput yang ada pada ventriculus, apakah mudah dikelupas atau tidak. Lapisan tersebut agak sulit untuk dipisahkan, berarti ayam dalam kondisi yang sehat. Kemudian kita lanjutkan untuk pembedahan pada usus menggunakan alat berupa gunting.
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.